金刚琉璃体，你不要命了吗？ Woyo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Ball Tetruk The Heaven episode 164 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap dulu sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun sempat mengalami masalah ketika memasuki hutan wilayah kuno oleh serangan serangga racun, tapi untungnya berkat api surgawi, Xiaoyan berhasil membawa seluruh anggota keluar dari tempat ini. Bahkan ketika tanpa sengaja melihat anggota Sekte Bunga dalam masalah menghadapi Sekte Langit Mendalam, King Xiaoyan muncul di waktu yang tepat, serta menggunakan teknik tubuh Fajra untuk langsung menghabisi para bebeduk klan Langit Mendalam. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat sosok di balik tubuh Fajra ternyata benar adalah Xiaoyan, jelas membuat tante kita ini cukup terkejut dan terkesima. Sementara Xiaoyan sendiri mengalami efek samping dari penggunaan teknik tersebut. Pasalnya tubuhnya belum cukup kuat menahan serangan balik dari teknik tubuh Fajra. Di saat mereka lagi asyik ngobrol, Cailin di belakang telah menunjukkan sikap cemburu suaminya digoda janda muda. Sehingga Xion segera mengalihkan percakapan dan memberikan pil obat kepada seluruh anggota Sekte Bunga. 你们也去帮忙看一下吧。把丹药分给大家。 Yun menjelaskan kalau mereka sudah memasuki wilayah kuno selama 5 hari, tapi buta map jadi nyasar sehingga masuk wilayah binatang buas dan disergap oleh Sekte Langit Mendalam, membuat tetua King Hua langsung koin. Merasa iba alias kasihan, Xiaoyan lantas mengajak Sekte Bunga untuk pergi bersama, sehingga mereka bisa saling melindungi. Meski Yun sempat ragu karena adanya Cailin, tapi setelah para tetua meyakinkan, serta anggota mereka juga udah pada bonyok, Yun pada akhirnya menyetujuinya. Nah, menyadari aliansi lain sudah mendekati altar wilayah kuno, serta menjadi tempat paling aman di wilayah kuno, Xiaoyan sempat ingin segera menuju tempat tersebut. Namun Cailin tiba-tiba saja merasakan ada monster mendekat, sehingga dia segera melepaskan barrier spiritual untuk menyembunyikan lokasi mereka. Yun mengatakan ular iblis surgawi kuno alias Garaga setara dengan puncak Dozun 5 perubahan. Ular tersebut yang sebelumnya menyerang kelompoknya saat tanpa sengaja memasuki wilayahnya. Perkataan barusan justru membuat Xiaoyan ingin memasuki wilayah Garaga. Pasalnya menurut catatan kuno, sarang Garaga memiliki kolam darah surgawi, sehingga bisa meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Pada awalnya, Xiaoyan ingin memeriksa kolam darah sendirian, tapi baik Yun dan anggotanya tidaklah tinggal diam dan ingin mengikutinya. Pasalnya jika itu ular balik lagi ke sarangnya, Xiaoyan pastilah dalam bahaya. 我们速去速回。 Menurut informasi, kolam darah surgawi merupakan tempat Garaga melahirkan keturunan, memiliki banyak energi murni dari harta langit dan bumi, sehingga bisa diserap oleh keturunannya. Energi itu juga bagus untuk Xiaoyan demi melatih teknik tubuh Fajra sampai ke tingkat puncak. Meski Yun sempat khawatir tubuh Xiaoyan gak kuat menahan energinya, tapi bagi Cailin, Xiaoyan bukanlah orang biasa. Bahkan energi tersebut bisa menjadi obat kuat bagi tubuh Xiaoyan dan tahan lama pas diranjang. Keceplosan ya guys ya. Baru saja berniat melakukan penyelidikan, ular iblis kuno tiba-tiba saja muncul dan melakukan serangan, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat.
Bahkan meskipun King Lin telah menggunakan teknik mata tiga ular hijau, hal itu tidaklah berdampak apapun, sehingga mengharuskan mereka mencoba melarikan diri. 走！ 想不到他这么快就回来了。 Di saat kondisi semakin tidak kondusif serta Garaga mencoba untuk mengurung mereka dalam sebuah lingkaran ular, Xiaoyan lantas bertindak cepat dan meminta seluruh cabenya untuk berpencar. 清明的必胜3回才能启动了，看来得先削弱天魔蟒的力量。 Meskipun dalam aksi kejar-kejaran, Xiaoyan sempat dikejutkan Garaga mampu menghilang dengan sangat cepat dan tiba-tiba muncul memberikan serangan. Tapi dengan teknik langkah 3000 petir, dia mampu dengan mudah kembali menghindarinya, bahkan memancing Garaga menuju lokasi anggotanya. Kemudian Xiao Yixian langsung melepaskan teknik racun penjara surgawi. Lagi dan lagi mereka dikejutkan, Garaga tiba-tiba hilang dari lens setelah melepaskan diri dari teknik penjara racun dan tiba-tiba nongol melakukan serangan, sehingga Xiaoyan tanpa banyak cencong menggunakan teknik tubuh Fajra untuk memblokirnya. 连有2次金刚琉璃体，你不要命了吗？ Menyadari Xiaoyan tidak mungkin bisa terlalu lama menggunakan teknik tubuh Fajra secara berturut-turut, Mama Cailin lantas meminta seluruh anggota untuk membantu Xiaoyan melemahkan ular iblis surgawi kuno. Di saat Xiao Yixian menggunakan teknik hujan racun 1000 ilusi untuk menekan Garaga, King Lin lantas bertindak cepat kembali menggunakan teknik 3 mata ular hijau untuk mengendalikannya. Meskipun King Lin tidak yakin bisa berapa lama menahan Garaga, tapi mereka segera meminta Xiaoyan untuk melakukan tugasnya, sementara sisa anggota akan mengawasinya. Baru saja terjun ke dalam kolam, Xiaoyan langsung merasakan energinya jauh lebih murni dari yang dia bayangkan, sehingga tanpa banyak basa-basi, dia segera melakukan penyerapan dan membimbing energi tersebut ke dalam seluruh tubuhnya. Bahkan dirasa proses penyerapan terlalu lambat, Xiaoyan pada akhirnya menggunakan teknik klon 3000 petir untuk mempercepat prosesnya. 3 hari kemudian, King Lin pada akhirnya sudah tidak mampu lagi menahan ular iblis kuno. Meskipun dia telah berusaha kembali melakukan tekanan, hal itu percuma saja. Bahkan Garaga langsung menuju ke wilayah kolamnya. Menyadari Xiaoyan masih belum selesai, Cailin sebagai istri paling setianya langsung OTW menggunakan bentuk piton 7 warna untuk memblokir Garaga, serta mengulur waktu demi Akang Xiaoyan. Di saat Cailin sibuk baku hantam dan kewalahan menghadapi gempuran demi gempuran Garaga, 3 cewek lainnya justru asik nonton tanpa melakukan apapun, sehingga membuat Cailin yang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya terpaksa kembali ke bentuk manusia. Untungnya saja di saat Cailin mau dijadiin lalapan, King Xiaoyan dengan bentuk sempurna tubuh Fajra tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya dari serangan ular Garaga, sehingga terjadilah adegan membagongkan yang bikin iri para jomblo kayak kalian. Waduh, maaf ya guys ya. Di saat momen romantis penuh dengan kebaperan terjalin serta Cailin pengen buru-buru diajak bikin dedek baru, si Garaga malah ganggu sehingga Xiaoyan langsung menghantamnya. Dia juga mampu menggunakan teknik luar biasa edun dari tubuh Fajra versi sempurnanya.
Di bawah tekanan luar biasa menakutkan dari teknik tubuh Fajra serta kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di puncak Dozun bintang 9, Garaga bukanlah tandingannya dan dengan mudah dijatuhkan. Di saat Xiaoyan meminta maaf datang sedikit terlambat, Cailin justru memuji keberhasilan Xiaoyan yang telah menguasai teknik versi sempurna tubuh Fajra. Sementara King Lin langsung meminta maaf karena gagal menahan ular Garaga sebelumnya. Namun Xiaoyan tidaklah mempermasalahkannya, bahkan memberikan ular iblis surgawi kuno kepada King Lin. Kemudian barulah melanjutkan perjalanan menuju altar wilayah kuno. 准备前往古玉台。 Waduh, Abang Oyen lagi-lagi dapat buff ya guys ya. Kalau di versi novelnya, selain berhasil menyempurnakan teknik tubuh Fajra berkat kolam darah surgawi, Xiaoyan juga dipromosikan menjadi bintang 9 Dozun 3 perubahan ya guys ya. Tapi Mimin gak tahu bagaimana di versi dongguannya. Soalnya tidak menyebutkan kalau Xiaoyan udah naik ke puncak Dozun. Bahkan Cailin saja cuma muji teknik tubuh Fajranya. Nah, untuk spoiler episode 165 dan 166 sudah ada di daftar playlist spoiler BTTH ya guys ya. Sedangkan kelanjutan spoilernya kita bahas di hari Selasa dan di hari Jumat. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze, si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.